sekarang ini terjadi gap ya antara keilmuan dengan etika dan moral ya. Dan bahkan meningkatnya keilmuan ya tidak diimbangi dengan meningkatnya etika dan moral bagi seorang ilmuwan ya. Yang mana terkadang seorang ilmuwan itu meninggalkan etika dan moral ya. Seorang ilmuwan itu terkadang meninggalkan etika dan moral dalam keilmuannya. Mungkin kita pernah mendengar ya berita beberapa tahun yang lalu ya, itu sekitar 2 tahun ya. Ada seorang calon doktor ya, ternyata dia terkena kasus LGBT ya. Kejadiannya di Inggris ya. Tapi warga negaranya Indonesia ya. Nah, ini kan suatu hal yang sangat mencoreng nama kita sebagai bangsa yang besar ya. Bangsa Indonesia ini yang memiliki ideologi Pancasila ya, yang mana ideologi yang sangat baik, yaitu tidak meniadakan Tuhan ya. Itu ideologi yang adanya nilai-nilai ketuhanan, adanya nilai-nilai moral di dalamnya. Nah, akan tapi pengimplementasiannya walaupun itu di luar Indonesia ya, di luar negara Indonesia, tapi dia sebagai bangsa Indonesia yang membawa nama Indonesia seharusnya tidak seperti itu gitu ya. Tidak meniadakan etika dan moral ya. Etika dan moral. Nah, ini seharusnya dimanapun kita berada ya, dimanapun kita kalau istilahnya itu dimana bumi dipijak, dimana langit dijunjung ya, dimana langit dijunjung, dimana bumi dipijak gitu ya, maksudnya dimanapun kita berada ya seharusnya kita tetap membawa nama baik Indonesia ya, tetap membawa nama baik Indonesia yang mana memiliki nilai-nilai moral yang sangat baik ya. Nah, apalagi dalam masa mengenyam pendidikan gitu ya. Nah, ini kan amat sangat ironis sekali ya. Nah, ini sesuatu yang harus dihindari ya. Sesuatu yang harus ditinggalkan ya. Yaitu meniadakan etika dan moral itu harus kita tinggalkan Jadi kita harus membawa etika dan moral dalam apapun yang kita lakukan, apalagi terlebih lagi ketika kita dalam mengenyam dunia pendidikan ya, dalam melakukan kegiatan pembelajaran. Nah, seharusnya kan semakin tingginya ilmu seseorang itu semakin tinggi juga etika dan moral ya. Dan bahkan para pendahulu-pendahulu kita itu dulunya ya itu mendahulukan ilmu-ilmu etika dan moral ya. Etika dan moral terlebih dahulu atau dikenal dengan adab ya. Itu dalam sila kedua ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, itu menjadi suatu hal yang sangat penting ya. Bukan lagi seperti zaman sekarang ya, yang mana menjunjung tinggi keilmuan tapi etika dan adabnya sangat kurang ya. Etika dan adabnya ditinggalkan. Nah, ini kita hanya membangun dunia peradaban ini hanya dunia peradaban berdasarkan pada benda saja gitu kan. Nah, ini harus kita hindari sekarang ya. Nah, kita sebagai bangsa Indonesia yang memiliki ideologi Pancasila, yang mana ideologi yang sangat lengkap ya, dimulai dengan ketuhanan yang Maha Esa, yaitu ideologi yang mengedepankan nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai etika moral, yang lalu dilanjutkan dengan kemanusiaan, ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, ini harusnya kita meresapi sekali gitu ya. Apalagi sebagai seorang mahasiswa ya, seorang mahasiswa harus kita ya lakukan, kita laksanakan ya pengamalannya sehingga menghasilkan pengalaman ya. Nah, ini kita sebagai bangsa Indonesia ini harus tetap menjunjung tinggi Pancasila ya. Nah, pada sekarang ini ya memang ya
etika dan moral. Etika itu bukan hanya sekedar sopan santun, melainkan juga bagaimana tingkah laku ya, tingkah laku. Misalkan dalam dunia kedokteran ya, itu ketika memperlakukan jasad ya kan, memperlakukan jasad ya, maksudnya tuh kedokteran itu memang terkadang tidak dapat dihindari, yang mana membedah mayat ya, tidak bisa dihindari memang untuk melakukan penelitian menggunakan jasad manusia yang mungkin itu sudah mati atau sudah meninggal ya. Akan tetapi etikanya pun juga harus tetap kita lakukan ya dalam dunia kedokteran ya. Etikanya pun tetap harus kita lakukan. Itu etikanya ya, kita jangan sampai berlaku berlebihan walaupun itu orang tersebut sudah meninggal atau sudah mati ya. Itu dalam dunia kedokteran ya. Begitu pula dalam bidang ilmu yang lain ya. Nah, kita juga harus tetap menjaga etika dan moralnya ya, sehingga terjadinya keseimbangan. Keseimbangan maksudnya tuh tidak adanya ketimpangan antara keilmuan seseorang dengan etika dan moralnya ya. Keilmuan seseorang dengan etika dan moral. Nah, jadi seperti itu. Ini lebih kepada ke pengamalan ya. Dan juga kita berbicara mengenai kondisi yang ada pada saat sekarang ini ya. Sebenarnya banyak ya. Mungkin teman-teman ada mau memberikan contoh ya. Ada mau memberikan contoh boleh? Jadi antara etika dan moral ya, dengan keilmuan ya, terutama dalam sudut pandang Pancasila ya. Ya, terkadang kita seorang ilmuwan yang mungkin dia tidak kalau itu seimbang ya. Terkadang seorang ilmuwan itu ketika dia semakin tinggi ilmunya itu tidak sedikit ya, dia menganggap Tuhan itu tidak ada ya. Nah, kita jangan sampai terbawa-bawa seperti itu ya. Kita sebagai bangsa Indonesia, bangsa yang besar, bangsa yang memiliki Pancasila, yang mana mengedepankan ketuhanan yang Maha Esa nomor 1 ya. Nah, itu kita jangan sampai terbawa-bawa seperti itu ya. Sebagaimana Bapak almarhum Profesor Dr. ya, Insinyur Baharudin Yusuf Habibie ya, pernah mengkritik salah seorang ilmuwan dari barat ya, masalah Stephen Hawking ya. Itu beliau mengatakan bahwa Stephen Hawking telah kebablasan ya dalam keilmuannya, itu mengatakan bahwa Tuhan itu tidak ada ya. Nah, jangan sampai kita seperti itu gitu ya. Jadi semakin tinggi ilmunya malah semakin lupa terhadap Tuhan ya. Semakin lupa terhadap adanya eksistensi ketuhanan. Nah, itu jangan sampai kita seperti itu. Itu kan istilahnya melanggar etika dan moral ya. Melanggar etika dan moral. Nah, ini kita harus mengambil contoh ya dari ya orang kita juga itu Bapak Profesor Dr. Insinyur Baharudin Yusuf Habibie ya, almarhum. Beliau seorang ilmuwan ya dari Indonesia, dan juga beliau sangat luar biasa ya, etika dan moralnya sangat baik sekali ya. Sangat baik ya. Nah, itu mungkin bisa kita ambil contoh ya. Tidak usah jauh-jauh ya. Nah, oleh karena itulah ya, kita sebagai seorang ilmuwan sih ini lebih kepada ke ini sih ya, kepada ke diri kita ya, lebih banyak ke diri kita, bagaimana kita ini nantinya ini sebenarnya seperti pembekalan ya, kita sebenarnya harusnya memang mendalami lagi nih ya yang namanya Pancasila ini ya, dan juga Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen ya. Itu harus kita dalami lagi tuh, kita nikah lagi ya. Kalau dulu ya mungkin ya, kalau zamannya saya itu ada namanya itu butir-butir Pancasila ya. Nah, tapi kalau sekarang kayaknya udah nggak ada ya. Terus ada namanya pendaftaran ya, pendalaman Pancasila ya. Nah, itu dulu itu ada tuh ya. Jadi kita benar-benar tahu, oh ini Pancasila ini butir-butirnya ini gitu ya. Jadi ini kemana maksud tujuannya ya. Jadi ketuhanan yang Maha Esa ya.
ini ketuhanan yang Maha Esa ini apa nih penjabarannya gitu ya. Penjabarannya di mana gitu ya. Jadi seperti itu ya. Jadi ya. Saya ingin bertanya, boleh nggak Pak? Boleh, Maaf ya boleh. Pak memotong. Ya boleh silakan. Perihal masalah ketuhanan yang Maha Esa pada Pancasila, itu kan berarti artinya, itu gimana sih Pak maksudnya? Maksudnya saya tahu itu ketuhanan yang Maha Esa gitu, tapi apakah berarti orang Indonesia itu semuanya harus memiliki agama, atau berarti tandanya orang Indonesia ini nggak boleh ada yang ateis? Itu gimana ya Pak? Terima kasih banyak ya Pak. Iya. Sebenarnya apa yang dikatakan Farah tadi itu benar ya. Orang Indonesia ya itu memang seharusnya ya orang yang beragama seharusnya ya. Seharusnya ya. Nah, kenapa ya? Karena dengan adanya agama ini ya, dengan adanya agama ini dia akan terjaga. Jadi gini, orang yang memiliki agama ya dengan orang yang tidak memiliki agama apapun itu ya, orang yang memiliki agama dan orang yang tidak memiliki agama itu akan berbeda ya. Yang berbedanya apa? Berbedanya itu dia ketika memandang suatu kebaikan ya. Kebaikan itu kalau bagi agama itu kan bukan serta-merta perbuatan baik ya. Apalagi kalau saya kan sebagai seorang muslim ya. Saya sebagai seorang muslim, dalam sudut pandang saya seorang muslim ya. Sebagaimana orang beragama Islam ya, mungkin nanti yang agama lain boleh ya memberikan pendapatnya ya. Ketika melakukan suatu kebaikan itu bukan serta-merta itu perbuatan baik saja, melainkan itu memang suatu anjuran ya, yaitu suatu perintah ya. Jadi ada dua nih sebabnya kita melakukan perbuatan baik ya. Itu memang suatu perbuatan baik itu sendiri dan juga memang itu suatu anjuran dan perintah ya. Nah, beda dengan orang yang tidak memiliki agama ya. Dia melakukan suatu perbuatan baik yang memang lagi ingin aja kan. Dia memang lagi pengen berbuat baik aja. Kalau lagi nggak mau berbuat baik ya udah gitu. Jadi istilahnya dia mengaturnya itu yang berdasarkan dirinya sendiri gitu loh. Jadi istilahnya tidak ada ininya ya, apa namanya, dorongan dari eksternalnya itu tidak ada. Nah, ini kita terkadang butuh ya. Butuh adanya dorongan eksternal ya. Yang mana ini dapat menjaga kita ya dalam rel ya, istilahnya itu kalau kereta itu ada relnya ya. Kereta itu ada relnya. Jadi kalau misalkan dia mau jalan seenaknya tidak bisa karena udah ada relnya ya. Sudah ada relnya, jadi dia tidak akan bisa melenceng kemana-mana ya. Nah, misalkan dia mau keluar dari rel dia akan celaka ya. Mental ya. Oke, saya lanjutkan ya. Tadi saya mental. Jadi ya ibarat kereta itu dia ada relnya. Kalau misalkan dia keluar dari rel dia akan celaka ya. Nah ini kalau orang yang tanpa agama ya, tidak memiliki agama itu ibaratnya keretanya tanpa rel ya. Nah kalau lagi jalannya ke arah yang ini ya jadi untung-untungan ya, sifatnya tuh untung-untungan. Kalau lagi pengen baik ya baik ya kan, tapi tidak ada yang menjamin baiknya dia itu selama-lamanya ya. Jadi seperti itu ya Farah ya. Jadi seperti itu ya. Baik Pak, berarti sebagai orang Indonesia seharusnya harusnya beragama, karena kalau tidak beragama berarti kita tidak mengamalkan nilai pertama dari Pancasila itu ya Pak? Iya betul sekali. Terima kasih banyak Pak. Yuk sama-sama. Bapak, Ya. Agama itu kan hubungan kita sama Tuhan nih Pak. Iya betul. Terus antara hubungan tentang ketentraman hati. Iya. Tapi kalau misalkan kita nggak dapat ketentraman hati di agama, apa boleh kita mencari ketentraman hati dari hal lain gitu Pak? Nah ini berarti kita belum mendalami ya, belum mendalami agama yang ada ya pada diri kita berarti, ya. Berarti kita belum jadi gini, bisa jadi ya kita belum tentram itu bukan agamanya yang salah, ya. Tapi kita memang belum tahu ya, kita belum tahu ilmunya.
Nah, kita belum tahu ilmunya. Kita misalkan ilmu kita masih sedikit gitu kan. Ilmu kita masih sedikit tentang agama yang kita anut misalkan. Tapi misalkan tadi kamu bilang belum kok rasanya nggak tentram-tentram gitu kan. Nah, berarti itu kita belum tahu ilmunya ya. Pastikan dulu tahu dulu ilmunya ya. Nah, nanti akan dapat ya. Nah, insya Allah sih ada lah ya. Itu mungkin dari segi ilmunya aja kita belum tahu ya. Bukan salah agamanya ya. Iya, Pak. Iya. Makasih ya, Pak. Yo, Oh iya, Pak. Ya. Sama yang etika. Kalau misalkan tadi kan kata Bapak etika itu kalau orang yang mempunyai ilmu yang tinggi, pasti dia paham tentang etika. Iya. Nah, bagaimana kalau misalkan orang yang rendah ilmunya? Apa emang cuma patokannya kita harus menanamkan Pancasila, udah gitu doang? Apa emang harus ada pendidikan tentang etikanya gitu, Pak? Iya. Kan Kalau masih dulu banyak itu nih, Pak, orang yang rendah ilmunya, yang kurang tahu tentang ilmunya, tentang etika itu apa. Banyak, Pak, di antara kita tuh yang masih belum bisa sekolah gitu. Ya, kalau dulu ya, itu yang namanya ilmu etika itu sudah diajarkan ya dari sejak zaman sekolah dasar ya. Itu dulu itu bahkan ketika awal itu ada namanya itu pendidikan budi pekerti ya. Lalu mungkin ada lagi kalau memang lebih khususnya itu pendidikan agama ya. Nah, itu merupakan bagian dari pendidikan etika dari awal ya. Pendidikan etika dari awal. Nah, yang tadi saya katakan ya, seharusnya itu maksudnya gini. Seharusnya ya, semakin tinggi pendidikan seorang, seharusnya etikanya semakin tinggi ya. Nah, tapi bukan berarti juga orang yang pendidikannya rendah, etikanya rendah, enggak juga ya. Ternyata banyak juga ya, tidak kalau dibilang itu tidak sedikit juga ya. Orang yang mungkin pendidikannya rendah tapi etikanya luar biasa ya, sopan santunnya ya, budi pekertinya baik ya. Bahkan belum lama ya saya sempat dapat foto ya. Fotonya itu cukup ini juga ya, dibilang tuh ironi ya, ironinya tuh gini, fotonya itu gambar seorang petani ya, kumpulan petani sedang bersepeda ya. Jadi fotonya itu gambar sekumpulan petani sedang bersepeda, yang mana petani itu dia mungkin lulusannya hanya SD ya. Tapi dia bersepeda dengan sangat rapi, yaitu berbaris ke belakang ya, berbaris ke belakang panjang sekali ya, dengan rapi. Jadi dia tidak mengganggu kendaraan lain yang akan melintas ya. Jadi satu jalanan itu tidak penuh sama dia, melainkan dia hanya satu jalur aja ya. Hanya satu jalur saja di foto itu ya. Nah, ada satu foto lagi. Mohon maaf ya. Ini ditulis di situ kumpulan doktor-doktor ya, magister, master ya kan. Orang-orang berpendidikan lah sedang bersepeda. Tapi mereka ternyata bersepedanya mengumpul ya, bergerombol ya, akhirnya menutupi jalan ya. Nah, ya itu ada tuh fotonya tuh ya. Cuman kayaknya udah lama juga tuh fotonya tuh ya. Nah, dari dua foto itu menjadi satu ironi kan. Seorang yang mungkin pendidikannya rendah ya, ternyata lebih, mohon maaf, sopan daripada orang yang berpendidikan tinggi ya. Nah, terkadang memang ya, kalau dibilang tuh semakin tinggi ilmunya tuh ya, mohon maaf, setannya juga semakin tinggi ilmunya juga ya kan. Semakin tinggi ilmu orang itu akan lebih mudah menjadi sombong ya daripada orang yang berpendidikan rendah ya kan. Makin ada alasan dia untuk sombong ya kan, sehingga dia tidak beretika gitu ya. Nah, inilah ya godaan orang yang pendidikannya tinggi itu terkadang ya itu penyakit sombongnya itu yang menyebabkan dia tidak beretika sebenarnya. Jadi seperti itu ya. Ya, jadi seperti itu ya. Siapa tadi? Delila ya? Makasih ya, Pak. Iya. Iya, Pak. Oke. Ada lagi yang lain?
Oke, ada lagi yang lain mau ditanyakan? Halo, halo. Ya, jadi seperti itu teman-teman ya. Perkuliahan kita yang terakhir ini ya. UAS ya nanti dilakukan secara online ya. Akan melalui SIAK ya. Siap-siap aja teman-teman lewat SIAK. Download dan uploadnya juga lewat SIAK, dan waktunya juga siap-siap juga itu siapkan kuota ya, agar nanti ketika ujian itu tidak ada gangguan kuota ya. Itu pada saat jam kuliah ya kalau saya siap-siap aja ya. Mungkin seperti itu. Untuk UTS yang belum memang sedang di input ya. Sedang saya input ya. Sedang saya input, nanti insya Allah ya akan keluar semua ya. Ya, kalau memang tidak ada lagi pertanyaan, ya kita tutup saja ya dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.